Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo petani milenials, perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan kami akan menjelaskan kegunaan dan langkah-langkah dari alat pengukur tanah. Yang pertama ada pH test strip. Fungsinya mengukur tingkat keasaman atau kebasahan pH dari larutan tanah dan membantu mengetahui apakah tanah tersebut asam, netral atau basa. Dan kegunaannya menentukan kecocokan tanah dengan jenis tanaman tertentu. Yang kedua ada Afne level, yang fungsinya Afne level ini digunakan untuk mengukur dan menentukan kontur atau kemiringan tanah secara sederhana dan akurat. Kegunaannya membantu dalam pembuatan teras ring atau jalur konservasi tanah dan air. Digunakan saat membuat alur penanaman yang mengikuti garis kontur atau kontur planting, menghindari erosi dengan membuat saluran atau bedengan sejajar kontur lahan. Dan yang ketiga ada soil parameter. Fungsinya yaitu untuk mengukur tingkat keasaman atau kebasahan pH secara langsung di lapangan. Kegunaannya adalah yang pertama menentukan apakah tanah bersifat asam, netral atau basa. Yang kedua membantu petani atau pekebun dalam menentukan jenis tanaman yang cocok ditanam di suatu lahan. Dan yang ketiga menjadi acuan dalam pemupukan dan pengapuran karena pH mempengaruhi ketersediaan unsur hara. Dan yang terakhir untuk mendeteksi perubahan pH akibat aktivitas pertanian intensif atau pencemaran tanah. Oke guys, stay tune di dalam video kami ya. Bye-bye guys. Halo guys, di sesi ini kami akan menjelaskan tentang alat Afne level. Yang pertama, lubang pengintai. Digunakan untuk mengarahkan pandangan ke titik target sejajar dengan mata. Alat ini biasanya digunakan sambil mengintip melalui lubang ini. Yang kedua ada lempeng skala. Nah, ini berbentuk setengah lingkaran dengan skala 0 derajat hingga 90 derajat di kedua arah, menunjukkan sudut lereng secara akurat ketika alat diarahkan ke suatu titik. Yang ketiga ada jarum petunjuk sudut. Ini bergerak mengikuti gaya gravitasi, menunjukkan kemiringan lereng saat alat dimiringkan. Selanjutnya biasanya bergerak di atas skala derajat. Selanjutnya ada pegangan. Pegangan biasanya dipegang oleh pengguna untuk menjaga posisi stabil saat mengukur, kokoh dan ergonomis untuk penggunaan lapangan. Itu deskripsi singkat dari kami tentang alat ini. Tunggu keseruannya guys. Dadah. Pertama, cari titik pengamatan. Berdiri pada satu titik datar lalu cari objek yang menjadi titik target. Misalnya, ujung lereng, pohon, tiang, atau orang lain yang berdiri di jarak tertentu. Kedua, arahkan lubang pengintai. Pandanglah melalui lubang bidik atau lubang kecil di klinometer menuju titik target yang sejajar dengan tinggi mata kamu. 3. Baca sudut kemiringan. Pastikan alat dalam posisi horizontal sejajar tanah. Angka sudut atau dalam derajat bisa langsung kamu baca di skala melengkung yang ada di alat. Ada jarum atau petunjuk yang akan bergerak dan menunjukkan besarnya sudut kemiringan. Catat hasil dari pengukuran yang kamu dapatkan tadi. Dikemas dalam kotak plastik bening berisi 100 lembar strip kertas uji. Terdapat panduan warna atau color card pada bagian belakang kemasan. Guys, kali ini kami akan menjelaskan tentang bagaimana langkah-langkah menggunakan pH strip. Yang pertama, siapkan cup berisi air, kemudian alat pencongkel tanah. Langkah-langkahnya, pertama, congkel tanah yang akan diambil sampelnya. Kemudian ambil sampel tanah kira-kira 1 sendok makan.
Kemudian masukkan tanah ke dalam cup. Kemudian aduk rata dan diamkan selama 5 menit. A few moments later. Lalu celupkan 1 strip pH ke dalam cairan tersebut selama 1-3 detik. Angkat dan tunggu 15-30 detik sampai warna stabil. Kemudian setelah kami mencocokkan pH stripnya ke dalam tabel tingkat keasaman, kami mendapatkan warna yang sama terhadap nomor 5, yang dimana nomor 5 ini menandakan tingkat keasaman yang sangat tinggi. Baik, sekianlah langkah-langkah penggunaan pH strip dari kami. Bye bye guys. Guys, di sini kami berdua akan menjelaskan deskripsi terkait alat pH soil meter yang kami gunakan untuk mengukur keasaman tanah. Yang pertama ada ujung logam runcing yang dinamakan probe. Ini berfungsi agar memudahkan alat tersebut untuk menancap di tanah, yang biasanya terbuat dari logam konduktif. Yang kedua ada bahan silinder hitam atau main body. Di sini terdapat skala pengukuran pH. Biasanya menunjukkan rentang pH dari 3 sampai 10, tapi di alat ini hanya terdapat 3 sampai 8. Kemudian ada tabel panduan tanaman, label di sisi alat tersebut. Ini menunjukkan kisaran pH ideal untuk berbagai jenis tanaman. Ada tombol kalibrasi atau reset yang berfungsi sebagai pengatur ulang atau untuk menstabilkan alat sebelum digunakan. Oke guys, jadi itu tadi deskripsi singkat tentang pH soil meter yang kami berikan. Sekian ya guys. Bye bye guys. Halo guys, di sini kami akan memberitahu bagaimana langkah-langkah tata cara penggunaan alat pH soil meter, di mana alat ini untuk mengukur keasaman tanah. Ikuti keseruan kami ya guys. Oke, langkah pertama yaitu basahi tanah terlebih dahulu, di mana ini menyiramkan sedikit air pada tanah agar lembab, agar tanah tersebut tidak terlalu kering. Kemudian bersihkan pH meter dan pastikan ujung ini tidak ada tanah atau karat agar pembacaan pH tanahnya lebih akurat untuk mendapatkan hasil yang akurat. Kemudian tancapkan pH meter sedalam 10-15 cm. Tunggu selama kurang lebih 1 menit. Diamkan alat tersebut agar jarumnya menunjukkan di angka yang stabil. Kemudian terakhir, baca hasil pH di layar petunjuk skala. Pencet tombol yang ada di sini, cabut alatnya, dan bersihkan bagian bawah alat tersebut. Oke guys, jadi hasil pengukuran yang kami dapatkan dengan menggunakan alat pH meter ini, kami mendapatkan hasilnya di angka 6, yang dimana tanah dengan pH 6 itu termasuk netral. Cukup sekian langkah-langkah yang kami berikan tentang penggunaan alat pH meter ini. Bye bye guys. Guys, jadi sekian video singkat kami tentang penggunaan dan langkah-langkah tata cara beberapa penggunaan alat untuk mengukur tanah untuk memenuhi tugas praktek mata kuliah konservasi tanah dan air. Thank you for watching. Bye bye guys.